Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya, walaupun belajar di hari Kamis ini dari rumah ya, tetapi teman-teman masih ada aktivitas belajar yang jangan ditinggalkan. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, mari kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar muatan PPKN tema 5, subtema yang ketiga. Maaf ya, Ustia salah nulis, itu tema 3, seharusnya tema 5. Nah, kita akan belajar tentang bersatu dalam keberagaman ya. Tentu saja Indonesia itu banyak sekali macam-macam daerahnya ya, yang terbagi menjadi 34 provinsi ya, yang mana di dalamnya banyak sekali perbedaan ya, banyak sekali keberagaman, entah itu suku bangsa, pakaian, bahasa, agama, kemudian apalagi tarian, makanan, dan lain sebagainya. Nah, dalam keberagaman, kita itu perlu saling menghormati setiap perbedaan. Perbedaan justru dapat membuat kita menjadi bangsa yang semakin kuat ya, tidak malah menjadi pecah belah. Itu justru kalau kita tidak bersatu. Tapi kalau kita bersatu ya, walaupun ada perbedaan, itu membuat bangsa kita menjadi semakin kuat. Nah, keberagaman kekayaan daerah itu sebaiknya membuat kita terus bersemangat dan mengembangkan serta melestarikannya. Hal ini dapat terwujud jika kita selalu menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, teman-teman, sebagai bangsa yang memiliki berbagai suku bangsa, sikap toleran perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu, perpecahan dapat kita hindarkan. Nah, sebagai bangsa yang memiliki beragam suku bangsa, perbedaan suku menjadikan negara kita itu kaya ya. Kita harus bersikap rukun dan bersatu agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Nah, teman-teman, menurut teman-teman apa sih makna semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika? Kita sering sekali membahas ini ya. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda namun tetap satu jua ya. Walaupun kita berbeda-beda tetapi kita harus bersatu ya, supaya negara kita itu tidak terpecah belah ya. Sikap apa sih yang harus kita tunjukkan untuk mewujudkan semboyan tersebut? Nah, nanti teman-teman catat ya, apa saja menurut teman-teman sikap yang harus ditunjukkan untuk mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman suku bangsa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, keberagaman suku bangsa itu menjadikan negara kita yang kaya akan keberagaman dan juga kebudayaannya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama dari Kalimantan ya. Ada di situ ada suku Dayak, ada suku Bugis, kemudian dari Sumatera ya, ada suku Melayu, suku Nias, suku Minangkabau. Nah, dari Jawa sendiri ya, ada suku Jawa, suku Sunda, Madura, dan juga suku Betawi. Dan Maluku ada dari suku Aru, suku Ambon, kemudian dari Bali ya, dari kota Bali ada suku Bali dan juga suku Loloan. Ini masih beberapa contohnya saja, masih banyak contoh yang lain, masih ada suku yang lainnya. Nah, selain suku, nah kita juga memiliki makanan khas daerah ya, masing-masing di Indonesia. Nah, ini kita patutnya bangga ya, ternyata banyak sekali keunikan atau kepunyaan dari bangsa Indonesia ya, yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, di sini ada berbagai macam-macam khas dari setiap daerah. Ini ada nasi jamblang ya, itu dari Cirebon. Kemudian nasi pecel itu dari Madiun. Lontong sayur ya, siapa yang pernah makan lontong sayur? Nah, itu kamu mudah temui ketika di Jakarta atau Jawa Barat. Nah, sebagai menu sarapan terfavorit biasanya. Kemudian ada nasi krawu itu dari Gresik, dan nasi kucing itu berasal dari Yogyakarta, khasnya ya. Selanjutnya
Ada tarian tradisional Indonesia, itu ada banyak sekali ya teman-teman ya. Kita tahu yang familiar ya, ada tari Jaipong itu dari Jawa Barat. Kemudian dari Jawa Tengah ada tari Bambangan, Cakil, Bedoyot. Nah, di Banyumas juga kita punya ya tari Banyumasan. Nah, terus ada lagi dari Bali, yaitu tari Kecak ya. Tari Legong juga ada. Nah, terus dari Sumatera Barat tari Piring. Biasanya tariannya itu menggunakan media ya, ada piringnya untuk apa? Sebagai alat untuk menari. Nah, makanya namanya tari piring. Ada tari payung juga, tari kipas dari Sumatera Selatan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia ya teman-teman, sebagai warganya, kita jangan hanya misalnya mempelajari satu tarian saja. Kita boleh mempelajari tarian-tarian yang ada di Indonesia yang lainnya, supaya kita semakin mengenal ya, dan semakin tahu akan kekayaan tarian yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga lagu-lagu yang berasal dari daerah Indonesia itu ya. Ada Apuse dari Papua. Kemudian ada lagi Bungong Jempa itu dari Aceh ya. Biasanya lagu ini Bungong Jempa itu Bungong Jempa biasanya digunakan untuk pentas seni ya yang besar dulu. Pernah di Asian Games tahun 2018 itu Bungong Jempa digunakan lagunya untuk menari ya di hadapan, untuk lagunya digunakan untuk mengiringi tarian ya. Nah, itu dulu disaksikan oleh berbagai orang dari negara-negara lain. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, itu dia teman-teman. Selain lagu juga ada bahasa, ada lagi agama, ada lagi rumah adat ya, ada lagi pakaian dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita pelajari pada hari ini. Jika ada pertanyaan nanti kita diskusikan ketika di sekolah ya. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.